Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video tugas Emil. Sebelumnya, perkenalkan saya Eka Rizky Amalia Malida dari kelas 12 MIPA 6, nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan OM dengan menggunakan rangkaian tertutup pada aplikasi Pet Simulation. Nah, langsung saja kita masuk ke webnya. Ketik saja Pet Simulation, ini yang hukum OM. Jadi percobaan OM. Nah, ini nanti kita ubah tegangannya atau volt sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, yang hambatannya atau R kita tetapkan, yaitu saya tetapkan 100. Kita langsung ubah saja. Ini saya ada datanya. Yang pertama itu 1,5. Kita ubah tegangannya. Nah, kalau tegangannya itu 1,5 volt, didapatkan I-nya itu sama dengan 15 ini. Selanjutnya, kalau kita ubah ke 3 volt, itu dihasilkan ini, yang baterainya itu 2. Selanjutnya ada 4,5 volt. Itu didapatkan I-nya sama dengan ini, dan baterainya itu ada 3. Yang masing-masing tegangannya yaitu 1,5 volt. Selanjutnya 6,0 atau 6 volt. Didapatkan hasilnya ini, baterainya ada 4 buah. Selanjutnya 7,5 volt. Didapatkan hasilnya ini dan baterainya 5 buah. Hubungan dari tegangan dan kuat arus, yaitu semakin besar nilai dari tegangannya atau voltnya itu, berarti kuat arusnya juga besar atau tinggi. Tetapi jika R-nya itu yang besar, maka I-nya yang kecil, berbanding terbalik dengan R. Jadi I berbanding terbalik dengan R, dan I berbanding lurus atau sama dengan besar volt. Oke, dari percobaan tersebut didapatkan data hasil percobaannya seperti ini, di mana hambatannya itu bernilai tetap atau konstan, yaitu saya buat 100 ohm. Jadi baik percobaan pertama sampai kelima itu hambatannya sama, yaitu 100 ohm. Di sini didapatkan, maksud saya ini saya buat tegangannya ada 1,5 volt, 3, 4,5, 6, dan 7,5 volt. Lalu didapatkan I atau kuat arusnya itu ada 15 mA. Jika tegangannya itu 1,5, maka didapatkan kuat arusnya itu 15 mA. Nah, karena satuannya itu ampere, maka harus diubah dulu dari miliampere ke ampere. Jadi 15 mA ini kalau jadi ampere itu nilainya 0,015. Ini juga berlaku pada sama dari percobaan pertama sampai kelima. Dimana kalau tegangannya itu 3, didapatkan kuat arusnya itu 30 mA atau setara dengan 0,030 ampere. Dari data ini kita bandingkan antara tegangan dengan kuat arus, di mana dapat disimpulkan R atau hambatan itu sama dengan tegangan dibagi dengan kuat arus. Yang percobaan pertama itu tegangannya kan 1,5 dibagi dengan kuat arusnya kan 0,015 ampere. Nah, itu didapatkan hambatannya itu 100 ohm. Ini juga berlaku pada percobaan kedua sampai kelima, di mana ini tegangannya 3 dibagi dengan kuat arusnya 0,030 ampere, yang didapatkan hambatannya atau R-nya itu 100 ohm. Di sini dapat kita lihat bahwa hambatan atau R-nya itu sama semua, yang artinya nilai dari R-nya itu konstan. Di sini dapat kita lihat hubungan antara hambatan atau V dengan kuat arus pada grafik. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan perbandingan antara V dengan I dan I,
bernilai tetap sehingga grafik akan terlihat berupa garis lurus atau linear ke atas. Jadi, dapat kita simpulkan besar kuat arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial pada ujung-ujung penghantar tersebut. Dan nilai perbandingan antara tegangan dan kuat arus listrik merupakan suatu bilangan yang konstan yang disebut sebagai hambatan listrik. Secara matematis, dapat dituliskan R sama dengan P per I atau V sama dengan R kali I. Percobaan ini dirumuskan sebagai hukum Ohm. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa semakin besar tegangan listrik, maka kuat arusnya juga besar. Tetapi kalau R-nya yang besar, maka kuat arus listriknya itu kecil. Jadi V berbanding lurus dengan I, tetapi R berbanding terbalik dengan I. Sesuai dengan rumusnya, yaitu R sama dengan V per I. Di mana R itu hambatan, satuannya ohm, V itu tegangan atau beda potensial, satuannya volt, sedangkan I adalah kuat arus, di mana satuannya adalah ampere. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.